Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk penulisan ilmiah ini jadi yang wajib ya bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah, mengambil mode karya ilmiah ya. Ini yang kita coba selenggarakan internal, tapi bagi yang mengambil eksternal juga diperbolehkan ya, silahkan. Kalau mau dua-duanya juga nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk persiapan ataupun bahkan untuk menulis ya terkait dengan publikasi ilmiahnya. Dan nanti insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang state of the research. Selanjutnya nanti akan dibantu oleh Pak Faisal ya, dan juga nanti Prof. Irfan ya akan memberikan arahan-arahan dan nanti insya Allah terakhir ditutup oleh saya ya. Dan nanti akan membahas tentang self publication. Oke, itu untuk absensi silakan di klik ya. Saya share di awal ya, karena kalau datangnya baru baru sekarang nanti nggak bisa mengakses link presensi ya. Oke, untuk sertifikat nanti akan di share ya setelah mengikuti empat kali ya secara berturut-turut ataupun tidak ada yang bolong. Kalau ada halangan ya atau ada problematik terutama terkait dengan internet dan sebagainya, silakan ya dikabarin ya ke grup saja ya supaya saya lebih mudah untuk mendata mahasiswa-mahasiswa yang berhalangan ya. Oke, kita masuk ke materi kita. Hmm. Oke, state of the art ini adalah cara ya ataupun mekanisme yang memudahkan kita untuk menentukan arah penelitian ya ataupun arah karya ya yang mau kita diseminasi ataupun mau kita publikasikan. Bahkan dalam banyak kasus state of the art ini juga menjadi suatu penelitian ya. Ini kayaknya saya pilih edit aja ya. Karena Oke, sudah kelihatan kan state of the art ya? Tadi terlihat Pak, sekarang tidak ada. Sekarang nggak ya? Nggak terlihat ya? Sudah? Belum? Bagus, Pak. Belum. Belum terlihat, Pak. Belum ya? Oke, sudah? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sip. Ini makin nambah ya, ada sekitar 59. Ini semua ngambil mode karya, enggak ya? Ada beberapa yang ngambil tesis juga ya. Oke, pertanyaannya adalah apakah riset kamu ataupun penelitian kamu bisa menjawab ya tren terkini atau sekedar mengulang? Ya, jadi kita mulai dari pertanyaan retoris terkait dengan jawaban ya. Karena pada akhirnya semua karya ya ataupun riset itu berpulang kepada solusi ya. Nah, sekarang ini solusi terkini atau solusi konfirmasi ya, di mana kamu mengimitasi ataupun kamu mengulang sesuatu yang sudah ada. Nah, kalau kita coba cermati,
ya dari sinonim state of the art ya. Ini status dari seni ya, suatu publikasi kita. Maka ini terkait erat dengan cutting edge ya. Jadi kalau kita artikan secara harfiah, edge itu sudut ya, cutting potongan ya, potongan yang tajam ya, sehingga menampakkan sudut-sudut tertentu ya, dan otomatis menjadi highlight atau leading edge ya, leading terdepan ya, edge sudut terdepan atau poin terdepan. Bleeding edge juga sama ya. Di sini sinonimnya lebih ke arah yang terluka ya, sayatan yang tajam ya, ataupun pisau yang tajam. Ataupun bisa juga dari sisi luxury goods. Berarti maknanya benda-benda yang mewah, benda-benda yang wah ya, sehingga menjadi sorotan. Jadi hampir di semuanya ini selalu menjadi highlight ya, selalu menjadi emphasize, selalu menjadi sorotan, baik cutting edge, leading edge, bleeding edge, luxury goods, ataupun high end ya, yang terbarukan. Ini juga menjadi sorotan. Progresif ketika terjadi sesuatu yang sifatnya radikal ya, bertambah secara incremental ataupun bertambah secara signifikan ya. Contemporary yang terkini, yang baru ya. Jadi tidak terlalu jauh jaraknya ataupun waktunya dengan kita ya. Kita sudah melihatnya di suatu tempat ya, contemporary. Kemudian innovation ya, yang tercipta memberikan solusi pemecahan masalah ataupun memberikan nuansa-nuansa yang membantu ataupun modern ya, mirip dengan contemporary dalam artian kebalikan dari sesuatu yang telah kita lakukan ya, modern. Nah, sehingga di sini ada banyak ya titik-titik pertembungan atau titik-titik yang bisa kita jadikan sebagai acuan ya, seperti misalnya tingkatan yang tertinggi ya, yang paling highest-nya dari suatu perkembangan entitas ataupun konsep ataupun teknik ataupun perangkat atau bidang-bidang ilmiah lainnya yang telah dicapai dalam waktu tertentu. Bisa juga kita sampaikan hal-hal yang terkini ya, atau yang disebut dengan novelty, ataupun hal-hal yang terkait dengan kita ya, relevance, ataupun yang terbaru, ada alternatif-alternatifnya, ataupun yang terbaik ya dari semua yang ditawarkan. Jadi arahnya bisa macam-macam ini ya. Yang terpenting adalah statusnya jelas. Apa sih yang mau kita tawarkan ya sebagai solusi? Apa sih yang mau kita pecahkan ya, sehingga beberapa masalah-masalah ini bisa dieliminasi ataupun dimitigasi. Apa sih sebenarnya yang mau kita bantu ya? Apakah melalui instrumen yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi landasan ataupun basis suatu pembuktian ya. Jadi istilah ini ya biasa digunakan dalam marketing ya, tawaran-tawaran promosional dan sebagainya, ataupun advertising, dan juga frasa-frasa yang menunjukkan adanya signifikansi ya. Ini bisa terkait erat dengan dampak yang sangat luas dan juga sangat membantu ya, dan biasanya ini dalam kewajiban ganti rugi ataupun hukum paten ya, di mana seseorang punya ilmu ya, pemahaman yang kemudian pemahaman tersebut dipatenkan, dan orang lain ketika memanfaatkannya ya harus membayar ya, terutama untuk tujuan komersial pastinya. Ataupun kewajiban ganti rugi ya, di mana seseorang membeli, ada transaksi atau ada layanan yang dikerjakan dan ternyata merugikan dan dia harus menggantinya. Nah, ini kalau kita mau tarik contoh misalnya novelty ya. Ini biasanya menunjukkan aspek-aspek yang baru dari suatu penelitian, dari suatu publikasi ataupun karya, dan ini merujuk kepada teori. Ya, berarti teori yang baru, atau framework yang baru, atau model yang baru, atau metode yang baru, atau aplikasi yang baru. Ya. Nah, tentunya sesuatu yang baru ini pasti ada yang lama, ya kan? Pasti ada yang sebelumnya. Contoh misalnya menggunakan hybrid AI model ya untuk memprediksi
energi terbarukan. Berarti dia belum pernah dilakukan sebelumnya dengan metode tersebut, dengan teknik tersebut ya, dengan framework tersebut, dengan aplikasi tersebut. Jadi memang pure murni baru ya, baru dilihat ya karena baru ada, baru digunakan ya karena baru ada, baru didengar ya karena baru ada gitu ya. Dalam artian tidak apa ya, tidak hanya berada pada ruang abu-abu ya. Oh, baru aku dengar tapi barangnya belum ada. Nah, berarti memang belum ada gitu. Kesimpulannya belum ada. Nah, tapi sudah ada nih barangnya dan baru kita dengar, ya berarti itulah yang disebut dengan terbarukan ya. Atau ada nuansa atau atmosfer kebaruan. Tanda novelty-nya biasanya kita mengatakan seperti ini ya, no similar study has combined this method atau no similar study has been conducted previously ya, dan lain sebagainya. Jadi dengan tegas mengatakan there is no, tidak ada. Ya, tidak ada nih penelitian sebelumnya dalam bentuk apapun ya. Dan bentuk yang kita coba ini adalah bentuk yang pertama sekali ya. Jadi first ya, ini yang menjadi keutamaan ataupun kekuatan dari novelty. Yang berikutnya bisa juga kita ke arah relevance ya, berkaitan. Dan ini biasanya menjawab kebutuhan ya, isu terkini di masyarakat ataupun dunia akademis. Jadi ada demand-nya. Kita tanya nih misalnya satu narsum ya, atau kita lakukan survei dan dari situ muncul keidentifikasi problem-problem yang nyata ya, yang memang ada di sana dan kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, ini disebut dengan relevan ya, atau ada keterkaitan. Nah, ini contoh misalnya penelitian AI governance yang menanggapi kebijakan etika digital global. Ya, jadi misalnya ada nih satu kebijakan dan kita berusaha untuk merespon kebijakan tersebut. Ya, apakah memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Adakah dampak negatifnya sehingga kita bisa lebih mempersiapkan atau mencegah jangan sampai efek sampingnya mengerikan dan lain sebagainya. Jadi ini untuk menjawab kebutuhan dan isu-isu yang sedang berkembang, yang ramai, entah dibicarakan, entah dipikirkan, ya, entah disebutkan, ya, entah ditulis, ya, dalam memorandum, dalam surat-surat dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini terkait dengan pendekatan pembanding, ya, atau alternatif. Kita berusaha untuk mencari alternatif ataupun sesuatu pandangan yang lain ya, yang bisa saja kita gunakan sebagai backup atau bahkan mungkin menggantikan strategi yang sudah kita terapkan. Nah, ini biasanya menunjukkan bahwa kita memahami berbagai metode yang ada banyak ya, ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita memilih ataupun memodifikasi yang paling tepat gitu. Kita pilih A nih metodenya. Ya udah, ketika kita gunakan kita modifikasi. Kita bukan hanya memilih ya, tapi kita sesuaikan sehingga dia menjadi lebih optimal. Contoh misalnya kita membandingkan LSTM dan transformer ya dalam analisis prediktif kripto misalnya ya. Di sini kita sudah tahu nih ada mekanisme atau ada algoritma LSTM dan juga ada algoritma transformer. Nah, kita bisa bandingkan, kita lihat nih baik buruk dari masing-masingnya, kemudian kita terapkan dalam analisis prediktif. Yang tentunya dari sini kita langsung ketahuan kan, mana nih yang paling akurat, mana nih yang paling presisi ya, mana yang paling bisa dimanfaatkan atau digunakan. Nah, kalau titiknya misalnya sudah sampai ke level yang kita bisa terima, misalnya sudah 85% ke atas atau bahkan mungkin 90%, ya berarti ya sudah, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya dia berada di threshold misalnya 70% lawan 60%, berarti nggak benar-benar bagus kan. Nah, ini bisa kita optimalkan dengan menggabungkannya. Hasilnya gimana? Apakah lebih baik? Ataupun misalnya menerapkan algoritma-algoritma yang lain. Kemudian ada juga yang sifatnya solutif, pemecahan masalah nyata. Jadi di sini state of the art yang baik tidak hanya secara teoritis atau konseptual saja,
tapi bahkan menghasilkan pendekatan yang menyelesaikan masalah empiris tersebut. Contoh misalnya rekomendasi framework baru untuk mengurangi AI bias dalam rekrutmen digital. Nah, ini misalnya kita mau menerapkan nih ya untuk recommended tadi. Nah, tentu harus ada solusinya kan, pemecahan dengan uh, dengan cara ya yang jelas ya, yang tegas, yang tepat. Oke, jadi ini komponen-komponen utama ya dari state of the art ya, atau status dari penelitian yang bisa menjadi arah. Misalnya kita mau meneliti tentang apa tadi kripto ya, cryptocurrency. Berarti kita lihat nih, ada nggak algoritma-algoritma yang bisa menjadi alternatif diterapkan atau digunakan dalam, sorry ya, ini rada ngantuk nih habis kelas 2 kali ya, yang bisa digunakan untuk misalnya menganalisa ya perkembangan-perkembangan dari kripto gitu. Bisa juga nanti terkait dengan sesuatu yang nyata, ada masalah nggak di kripto tadi ya. Nah, kita coba selesaikan seperti misalnya masalah keamanan, security. Terus kemudian relevansinya gimana? Oh, supaya kita menggunakan kripto dan kripto ini misalnya berbasis aset ya, tidak tidak berbasis bebas gitu ya, sehingga fluktuatifnya menjadi lebih tinggi. Terus kemudian novelty-nya bagaimana? Ya, misalnya kita pakai framework tertentu dari framework dan kemudian kita terapkan. Oke, sebenarnya wajib dalam artian ya kalau kita bikin riset ada nih wajib gitu. Tapi kalau kita bikin penelitian sebenarnya state of the art inilah yang lebih cocok jadi judulnya gitu, lebih cocok jadi dokumennya karena mengarahkan kita ke banyak hal ya, hal-hal yang terkini, hal-hal yang komprehensif ya, hal-hal yang lebih integratif misalnya, hal-hal yang lebih informatif dan seterusnya. Yang pertama itu adalah membuktikan pemahaman peneliti itu jelas ya dan juga komprehensif pastinya terhadap perkembangan bidang ilmu. Yang kemudian yang kedua adalah membedakan kontribusi riset baru dari penelitian yang lama. Jadi ada nih gap yang muncul sehingga dengan adanya gap yang muncul kelihatan nih, oh yang sekarang sudah sampai sini, oh yang sekarang masih jalan di sini, oh yang sekarang sudah keluar dan seterusnya. Itu. Jadi kita bisa bedakan secara lebih clear ya. Kemudian menghindari pengulangan redundansi riset. Ya jangan sampai riset 1 sama dengan riset 2, riset 2 sama dengan riset 3. Kan jadi rugi ya, ataupun jadi tidak efektif proses riset ya, atau bahkan mungkin pembelajaran karena terjadi pengulangan-pengulangan yang membuat orang jadi jengah dan juga mungkin bosan. Oke, kemudian mempermudah reviewer ya, melihat novelty dan mulai agak hati-hati ya pastinya. Nah, di sini dengan adanya state of the art sesungguhnya selain tadi mudah ya, penulis juga jadi paham gitu apa aja yang harus dicarinya. Jadi proses segmentasinya menjadi lebih bagus juga. Gitu. Kita tahu nih, misalnya mau ngomongin tentang yang terbaik, ya udah kita berarti cari yang bagus-bagus gitu, jurnal-jurnal yang memang bisa kita gunakan untuk menunjukkan hal tersebut. Relevansi juga sama, kita cari yang relevansi sehingga nanti kita bisa skemakan bagaimana nih penerapannya. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar ya penilaian kelayakan publikasi jurnal internasional. Nah, ini salah satu stepnya mungkin mirip dengan SLR ya, tapi bisa saja ada proses-proses lain yang membuatnya jadi berbeda, nggak harus selalu SLR. Ini contoh misalnya step 1 kita mengolek ya, State of the Art Review published in PubMed antara 2014 dan 2001. Jadi secara belak-belakan langsung bikin State of the Art-nya. Ini kayaknya sih banyak ya. Di sini disampaikan ada 140 duplicates dan errata remove ya, unavailable record remove. Kemudian di remove, terus kemudian masuk ke step kedua, di mana di-compile seluruh metode-metode yang ada di resource tersebut, kemudian di review,
baru kemudian, di sini ditemukan nih ada duplicates, kemudian ditemukan eh, mekanisme-mekanisme ya, kemudian juga data-data yang sifatnya deskriptif, kemudian bisa saja kita keluarkan ya verbatim excerpt ataupun quote-quote ya untuk menambahkan sitasi-sitasi ya, sehingga state of the art-nya jadi lebih kelihatan. Kemudian baru kita masukkan nih verbatim excerpt purpose of the review ya. Jadi secara verbatim ataupun secara quote. Dan yang terakhir ya baru kita secara inductively ya analyze data-data dari step 2 dan step 3. Dan ontological root-nya itu biasanya dimulai dari proses step ataupun market dari apa namanya? Dari topik yang mau kita sampaikan atau topik yang mau kita bahas ya, yang mau kita diskusikan. Jadi ini membantu ya, apalagi misalnya yang karya ilmiah dituntut untuk punya 4 paper. Ya kita bikin aja state of the art-nya tentang apa ini, sesuatu yang baru, sesuatu yang terkini, sesuatu yang murah dan seterusnya. Nah, state of the art itu berbeda ya secara materi dan juga konten dengan literatur review. Walaupun bisa saja kita samakan ya, nggak ada masalah gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita pisah. Kenapa? Karena dengan kita lebih memahami state of the art, berarti kan di sini kayak dapat teman advisor lah gitu, yang bukan hanya sekedar membonceng, tapi juga dia naik naik apa channelnya ya atau naik kendaraannya gitu. Di sini aspek yang bisa kita lihat itu adalah aspek tujuan ya. Ini yang membedakan antara literatur review dengan state of the art. Kalau literatur review biasanya penelitian-penelitian terdahulu, nah itu kita bikin tuh table-tablenya. Tapi di sini kita mengidentifikasi tren dan gap. Sebenarnya state of the art ini bahkan dijadikan sebagai justifikasi literatur review kita lakukan. Kan pertanyaannya, oke, riset terdahulu seperti ini. Terus apa yang ditunjukkannya? Ada tren kah? Ada gap kah? Atau apa? Nah, pendekatannya kalau literatur review ya Pak, deskriptif biasanya ya, ya menyajikan apa yang sudah dilakukan, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Tapi kalau dalam state of the art, ini ada konsep analitis dan juga kritis. Ya. Kemudian fokusnya terkait apa yang sudah diketahui, kalau itu untuk literatur review. Jadi yang udah kamu tahu itu yang kamu tampilkan. Tetapi kalau dalam state of the art itu bukan yang belum kita ketahui, kita udah ketahui juga gitu. Tapi yang belum dilakukan ya, jadi belum terimplementasikan dengan baik. Kemudian kalau literatur review biasanya ringkas-ringkasan ya atau briefly. Tapi kalau state of the art itu adalah proses sintesis dan arah penelitian baru. Nah, kalau untuk periodenya biasanya literatur review itu ya bebas aja dari 1970, 1920 ya, 19 eh, yang lain sebagainya ya. Jadi bisa saja dia ada rentang waktu yang sangat luas sekali ya. Bahkan buku-buku mungkin abad ke-16, ke-17 tadi yang dari Descartes, John Locke, dan lain sebagainya itu kita gunakan juga sebagai referensi. Makanya itu disebut dengan literatur review. Tapi kalau kita ngomongin tentang state of the art, ya harus dekat gitu ya. Nah, kalau dalam kasus ini dihitung 3 sampai 5 tahun. Kalau kita juga sama ya, kita ngitung 3 tahun ya terkait dengan baju ini. Dan sebenarnya ya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya bisa digunakan saja gitu ya pandangan-pandangan kita atau sintesa kita terkait dengan state of the art. Ya, jadi ada yang memisahkan memang ya, dan saya lihat lebih banyak yang memisahkan ya, mereka tetap konsekuen ya dengan pandangan bahwa state of the art dan literatur itu berbeda. Nah, untuk state of the art tadi terkait dengan hal-hal yang baru ya 3 sampai 5 tahun terakhir, dan ini lebih menarik ya dibandingkan kalau literatur review yang cenderung misalnya untuk tesis ya, sehingga banyak buku-buku yang lama itu masih tetap diperhatikan atau dibaca. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama ya dibuat dulu dong research question-nya, RQ ataupun topiknya. Jadi pertanyaan masalah itu harus clear, di mana kita ngedevelop atau membangun. Dan bisa saya coret-coret berkali-kali ya. Intinya ketika kamu baca, kamu tahu tingkatan atau level pertanyaan kamu sampai di mana. Kemudian kita conduct through literatur review ya, kita cari ya literatur review mana nih yang
menjadi tujuan kita. Baru kemudian kita read dan evaluate literatur yang ada. Tentu dia menggunakan literatur juga, tapi cara kita mempresentasikan atau memposisikan dirinya itu yang berbeda. Ya, tadi sudah kita sampaikan perbedaan antara state of the art dengan literatur review. Ya. Kemudian kita sintesa literatur yang ada ya. Baru kemudian kita write literatur review. Baru kemudian kita revisi dan kita edit. Jadi pada akhirnya dia memang akan menjadi literatur review, tapi skema yang kita sajikan agak berbeda ya. Di mana di sini ada penuntutan ya terkait dengan ya, misalnya apa ya hal-hal yang baru ya ataupun hal-hal yang terkini ya. Jadi memang tidak ada apa ya fix lah gitu ya. Dan ini pasti akan tergantung selera dari orang per orang ya mau ke arah mana. Dan pastikan memang yang kita kerjakan yang nyambung gitu, yang sesuai gitu, yang memang passionnya. Gitu. Jadi jangan sampai kalian membuat paper yang kalian sendiri nggak tahu nih mau dibawa ke arah mana gitu. Karena sesungguhnya dengan ada state of the art harusnya kalian bisa tahu arahnya kemana. Tadi udah kita sampaikan contoh-contoh dan juga mekanismenya. Nah ini contoh misalnya dalam kasus ini ya teori ini kayaknya teori salah satu teori ya yang mendasari munculnya TAM ya grand teori dari Ijek Azejan ya 1985. Ini teorinya lumayan populer ya. Kalau nggak salah saya ini memang di publish ya oleh MIS ya. Di sini teori yang pertamanya adalah grand teori ya, teori besarnya atau teori sumbernya. Nah, di sini ada grand teori ya. Terus kemudian ada middle range teori. Jadi teori utamanya ini ya, dari plan behavior. Dan seiring berkembangnya zaman, beberapa teori memang menggunakan TPB nih ya sebagai dasar. Contoh misalnya TAM. TAM itu menggunakan TPB. Terus juga MOE ya yang kita kembangkan itu juga menggunakan TAM dan juga TPB. Nah, baru kemudian selain satu teori, kamu juga harus menguasai banyak teori ya. Nah, di sini nanti bisa kita bandingkan teorinya atau kita tunjukkan ya perubahan-perubahan yang terjadi dalam teori. Dan insya Allah ini proses tidak memakan waktu yang lama ya. Yang penting kita paham aja bagaimana hukum ini bisa berpindah ya. Kemudian nanti dari mid range teori, misalnya dalam kasus ini personal entrepreneurial karakteristik, itu nanti diturunkan menjadi entrepreneurship intention, atau dalam kasus kamu bisa technopreneurship, jadi ada karakter profesionalnya ya yang bisa membantu ya, dan ini tentu terkait erat dengan tujuan dari si periset ya. Tapi di sini sifatnya ecopreneurship, ya, jadi ada integrasi dengan nilai-nilai lingkungan ya atau nilai-nilai kekinian terkait dengan lokasi ya atau konteks. Kemudian ada juga keterampilan digital, ada kelembagaan perguruan tinggi. Nah, disinilah dia menjadi state of the art. Oke, di mana di sini misalnya kita bikin model kesadaran berecopreneurship talenta muda. Implikasinya bagaimana? Ya strategi ekosistem ecopreneurship bagi pemerintah, kemudian kurikulum yang mendukung ya ecopreneurship terutama di fakultas ya. Nah, dari sini kita bisa terapkan misalnya kamu knowledge management. Nah, apa yang tertinggi dari knowledge management? Apa yang bisa menjadi alternatif dari knowledge management dan seterusnya. Jadi kamu bisa dapat 4, 5, 6 bahkan 10 arah ya dari satu topik. Selain itu ada karakteristik lain ya dari state of the art. Biasanya state of the art yang kuat itu tadi udah kita sampaikan ya 5 tahun terakhir atau bahkan 3 tahun ya atau bahkan 1 tahun ya, semakin terkini ya berarti semakin bagus gitu. Nah tentu ini nggak ke semua topik ya bisa kita terapkan. Ada topik-topik yang mungkin ya agak jarang ya pada formasi tertentu. Nah tapi kita nggak terlalu peduli ya. Yang penting kita bisa menyelesaikannya. Biasanya kalau state of the art yang lemah itu dia 10 tahun ya ataupun jurnal-jurnal yang lama ataupun bahkan referensi-referensi yang sekunder ya Q3 Q4 gitu. Tapi tidak semestinya yang
yang seperti ini lemah juga gitu ya. Makanya tadi balik ke konsep ataupun kegunaan publikasi ini untuk menjawab apa? Misalnya kritik ya, maka bisa saja kita pakai referensi-referensi yang sekunder ya untuk menguatkan walaupun tentu kita ada opini-opini tertentu ya. Oke, kemudian ada kebaruan ya, ada gap yang jelas, terus kemudian solusi yang inovatif. Jadi memang matching dengan solusi yang ditawarkan dan juga bahkan ada komparasi dengan penelitian-penelitian yang lain. Jadi bahkan literatur review-nya kita perkuat. Oke, berarti yang lemah adalah kebalikannya. Tapi tidak serta-merta ini bukan state of the art ya, tapi poinnya adalah ya kita bikin state of the art yang kuat lah, jangan yang lemah. Yang kuat aja belum tentu diterima ya kan, apalagi yang lemah gitu ya, yang tidak mengidentifikasi gap sama sekali ya. Kalau gap nggak ada ya pasti akan berpengaruh kepada objektif penelitian ya dan juga objektif karya. Dan nanti akan mempengaruhi juga metodologinya dan lain sebagainya. Kemudian analisis sintesisnya ini tajam ya dan kritis. Kemudian tentu ini menunjukkan keunggulan metodologi tertentu ya. Kemudian dari sisi kontribusi, ya tentu dampaknya jadi jelas ya terhadap bidang ilmu tertentu ataupun ada aplikasi nyatanya. Originalitas, datanya original, kemudian relevansinya terkait dengan isu-isu mutakhir betul-betul nyambung ya. Kalau di state of the art lemah, ya biasanya tanpa modifikasi substansial. Jadi plug-plug menggunakan ya, atau kalaupun tidak plug-plug, cuma mengganti satu dua variabel sehingga nggak terlalu signifikan pada keseluruhan variabel. Kemudian untuk data dan proses, biasanya ini yang terbaru ya, validasi empiris, kemudian ada proses eksplorasi nyata di bidangnya. Nah, state of the art lemah, data sekunder lama, metode dan juga proses inovasinya ya, ataupun ada usaha-usaha untuk mengeksplor. Kemudian kritikannya biasanya dari kekuatan pustaka ya, kita akan lihat impression. Kalau dia bagus, kemudian ada kritikan-kritikan ya, itu tentunya kuat. Justifikasi akademik biasanya posisinya jelas ya, menghasilkan apa di tengah isu yang terbaru. Ini contohnya misalnya tindakan yang kita lakukan ya, misalnya menggunakan jurnal-jurnal internasional Q1. Jadi bahkan kalian melakukan summarize terhadap Q1 aja itu udah bagus ya, udah publikasi sendiri gitu. Misalnya kalian baca 10, terus kemudian ya dibuat aja arahnya ya. Dan misalnya kalian mengkelompokkan berdasarkan tahun ya, atau berdasarkan daerah ya, lokasi. Nah, kemudian dari situ kita coba ceritakan gitu secara lebih secara lebih nyata ya, secara lebih jelas, detail tentang mekanisme yang ada di sana. Kemudian kebaruan biasanya pakai beberapa instrumen ataupun nggak pakai juga nggak apa-apa untuk menemukan adanya risk gap dan kemudian kita tawarkan solusi yang inovatif. Kemudian kalau analisa, pendekatan metodologisnya berbeda atau baru dengan analisa yang tajam dan juga mendalam. Jadi ya di awal bisa saja kita sudah punya mekanisme sendiri, tapi ketika kita mau menggunakan analisis tertentu ya yang spesifik, entah tematik lah, entah analisa perlindungan dari gas ya, dari hal-hal yang lain ya, dari hal-hal yang bisa memberikan hindrance ya, halangan atau barrier dan seterusnya. Kemudian kontribusi ini signifikan ya. Ada kontribusinya baik teoritis ataupun aplikatif ataupun praktis. Originalitas ya tentu belum pernah diteliti sebelumnya atau menawarkan kerangka teori baru ya, walaupun bisa saja originalitas dia mungkin agak kurang ya. Tetapi alangkah baiknya kita coba cari tadi titik-titik atau poin-poin bersinggungan yang bisa mewarnai atau memberikan identitas yang jelas bagi publikasi kita. Kemudian data primer mutakhir, proses validasi empiris ya, ada pembuktiannya dan juga eksperimen nyata di bidangnya. Kemudian riset itu sendiri atau penelitian itu sendiri ini sifatnya revision ya. Kemudian sifatnya experimentation, ada inquiry-nya,
ada investigasinya, ada proses penemuannya, ada interpretasi dari fakta-fakta yang ada, dan juga ada aplikasi yang praktis. Intinya penelitian itu karya ilmiah dan sebagainya adalah kerja yang kreatif dan juga sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dengan melibatkan peninjauan yang berulang-ulang ya, pengumpulan data dan juga analisa informasi melalui proses pengorganisasian yang teliti atau teruh, terperinci, detail, konsisten, koheren, kemudian ada ketepatan, akurat, dan juga ada hati-hatian ya atau kecermatan. Yang ini dilakukan untuk meningkatkan ya pemahaman tentang suatu hal dengan interpretasi yang tepat ya, yang pantas dan juga yang sesuai. Bisa juga berkaitan dengan perluasan dari pekerjaan sebelumnya seperti pengujian validitas instrumen ya, kemudian juga prosedur, dan yang terbaru terkait dengan eksperimen-eksperimen ya yang mereplikasi atau mencontoh elemen-elemen studi yang sebelumnya. Jadi ada banyak hal di situ ya, entah sifatnya validitas, pengecekan prosedur, ataupun kemampuan untuk mereplikasi penelitian yang sudah ada. Nah, pertanyaan yang kunci ya biasanya dalam menganalisa state of the art. Pertama misalnya penulis ya. Penulis mana nih yang paling berpengaruh di bidang ini? Ya. Kemudian pendekatan apa yang dominan dan kenapa? Nah, ini salah satu identifikasi ya. Ini belum sampai kritik, ini masih mengidentifikasi aja ya, poin-poin ataupun komponen-komponennya. Kemudian apa hasil utama dan keterbatasannya? Kemudian apakah tren metode berubah dari waktu ke waktu? Kemudian apa peluang riset lanjutan dari kekurangan ataupun kelemahan yang didapatkan? Dan di sini tentu kita berusaha untuk sebagus-bagusnya ya, entah dalam bentuk menyelesaikan masalah, ya misalnya bikin studi kasus tentang proyek A ya. Kemudian yang berikutnya ada ngebahas tentang prosesnya, itu juga boleh ya. Intinya ada peluang gitu, ada keberlanjutannya atau mau diterapkan di mana dan oleh siapa. Kemudian kalau kita ngomongin tentang fungsi dari state of the art ada banyak hal ya. Seperti misalnya menyajikan pengembangan terbaru. Ini mirip dengan poin-poin persinggungan tadi ya. Gimana cara kita mengarahkan state of the art ini sehingga bisa menghasilkan banyak hal. Jadi bukan hanya ngomongin kebaruan ya, tadi ada relevansi, ada misalnya yang paling kuat dengan komparasi yang paling bagus. Nah, itu udah bisa dapat 3 gitu. Satu kebaruan, satu relevansi, satu yang paling baik misalnya, atau satu lagi yang paling kuat gitu dan seterusnya. Ya, atau yang terkait dengan penerapan ya, penerapan model ya, ketika diterapkan gimana nih konsekuensi atau dampak. Kemudian bisa juga digunakan untuk melihat celah penelitian dan mencegah duplikasi plagiarisme karena kalian ada ide sendiri yang coba kalian baurkan. Kemudian membangun konteks dan dasar penelitian, menjustifikasi pentingnya topik, membuat argumen dan juga kontribusi. Jadi melatih secara sistematis cara untuk menulis ya, cara untuk berargumen dan cara untuk berpikir. Kemudian setelah argumen diatur ya dan kontribusi diberikan, yang terakhir adalah metode dari penelitian tersebut ya, dari karya tersebut. Bagaimana nih metodenya? Instrumen apa yang digunakan? Itu harus bisa terjawab dengan detail ya. Nah, ini beberapa kesalahan umum ya dalam menulis state of the art. Biasanya kita sebutkan tuh riset lama, tapi kita nggak nilai nih relevansinya. Ini sering terjadi ya. Misalnya bikin random forest gitu, tapi pas kita lihat penelitian-penelitian yang dia bawa ya, entah yang dalam 5 tahun atau bahkan lebih, itu sama sekali nggak ada ngebahas tentang algoritma itu, gitu. Melainkan ngebahas tentang rumah sakitnya misalnya, ya kan? Jadi analisa prediktif pada rumah sakit, ya. Kita bahas rumah sakitnya doang. Nah, ini bisa jadi masalah ya, karena tidak terpenuhi unsur-unsur dalam penelitian kita. Ataupun tidak menunjukkan ya hubungan antar penelitian. Jadi tidak terlihat adanya misalnya proses improvement, ya proses perbaikan yang dilakukan oleh beberapa kaprodi. Bisa dilihat dari tren aja, bisa dilihat dari sejarah aja. Gitu. Kemudian tidak menyebut tren apanya ataupun perubahan pendekatan, ini juga sama ya. Jadi seakan-akan kayak seamless, padahal
prosesnya ini adalah sinful ya. Jadi ada keberhentian tak berapa lama gitu, sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Kemudian fokusnya kepada jumlah referensi, bukan substansi. Nah, ini juga banyak nih, kadang-kadang untuk mengimpress supaya terlihat paper kita bagus, bikin 50 referensi. Tapi pas dicek, misalnya kode nomor 1 ya, atau rujukan 1 mana nih, dicari-cari di paragrafnya nggak ada sama sekali. Pas cek 2, 3, 4, sampai 10 nggak ada juga. Sampai 20 nggak ada. Paling ada cuma 5 atau 3. Nah, ini bermasalah ya, karena kita hanya fokus kepada jumlah referensi. Dan bahkan mengabaikan publikasi-publikasi terbaru. Ya. Kadang-kadang malas nih, biasanya mengubah ya paper-paper state of the art yang dulu-dulu menjadi milik kita gitu, misalnya kita imitasi untuk memudahkan misalnya ada proses penawaran ya di salah satu tempat dengan harga yang lumayan mahal. Terus kemudian ada juga yang sedang galau misalnya ya, yang sedang bingung gitu dengan beberapa hal, sehingga ada kritik atau ada informasi terbaru dan kita nggak masukkan itu. Ya ini harus hati-hati ya. Karena bisa saja kita meneliti hal yang sama dan ternyata punya dia yang lebih bagus, ya kan? Nah kalau udah kayak gitu kan seakan-akan yang kita kerjakan kayak nggak berarti. Makanya cek juga horizontal ya, misalnya tahun 2025 sekarang kan, cek juga ada nggak penelitian-penelitian yang mirip ataupun bahkan yang ngebahas hal ini. Karena kemiripannya itulah yang sebenarnya menjadi state of the art gitu ya. Jadi status dia sekarang sedang apa gitu dalam topik yang mau kita bahas. Beberapa error-error yang juga terjadi dalam penelitian, misalnya dalam kuesioner, misalnya menggunakan kuesioner to work with problem ya untuk mengidentifikasi problem atau masalah, that lend themselves better to other research technique ya. Ini biasanya common error ya. Jadi kita plek pakai apa yang sudah ada ya, instrumen yang sudah ada. Itu jangan ya, kalau bisa modifikasi sesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan kita nggak enough care gitu to development of the questionnaire, bahkan tidak melakukan pretestnya atau pilotnya. Kalau yang melakukan pretest biasanya ditanya nih ke jumlah yang mini ya, entah 2 orang, 3 orang, terkait dengan ambiguitas, terkait dengan clarity, ya, terkait dengan banyak hal itu. Ya, kenapa sih tidak berjalan gitu ya? Kemudian asking too many question ini juga sama ya, bikin males sehingga akhirnya jawabannya random gitu atau jawabannya rata semua di tengah atau di samping, atau kalaupun mereka bikin terpisah-pisah ya, dispersion ya, bikin ABCDE, ABCDE, ABC atau ABCDE, DCBA ya, baru ABCDE, DBC, bikin kayak tangga gitu ya. Ataupun overlooking detail of format ya, grammar, printing dan lain sebagainya. Nah ini biasanya sering terjadi ya dalam questionnaire, mungkin malas membaca ulang atau bahkan gabutan ya, buru-buru dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang mungkin diserahkan juga nggak baca sama sekali gitu. Jadi hanya ngelihat, oh fungsinya berjalan gitu. Tapi ada isu-isu lain yang teknis ya yang terjadi dalam proses tersebut. Untung tidak terjadi apa-apa. Biasanya juga masalah yang sering terjadi dalam interview adalah planning ya, perencanaan yang nggak matang, atau kemudian nggak melakukan praktis. Bisa nih ngomong gitu. Ternyata belepotan. Kadang-kadang kan pressure juga bisa muncul ya, kecapean, keletihan. Banyak orang yang nggak bisa, istilah kata, mengoptimalkan tubuh dia dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika capek, orang biasanya langsung tertidur kan. Nah, dia nggak bisa memaksakan diri supaya jangan tertidur. Ataupun ketika capek, letih, cenderung mudah marah dan tidak bisa memaksakan diri untuk lebih bersahaja, untuk senyum dan seterusnya. Jadi ini beberapa error-error yang terjadi dalam proses-proses pengumpulan data. Tools yang bisa dipakai sebenarnya macam-macam ya, ada banyak ya. Dan kalian juga pastinya sudah tahu ya. Misalnya database akademik ada Scopus, Scholar, ya, ProQuest, dan lain sebagainya. Kemudian kalau mesin pencari akademik yang lebih spesifik ada Consensus, ya, Semantic Scholar, Elicit. Kalau reference manager ada Mendeley, Zotero, EndNote, atau peta literatur ya, atau bibliometric mapping ada Foxviewer ya, Bib Excel ya, Open Knowledge Map dan seterusnya. Dan lain-lain laginya. Ada banyak lah ya. Atau yang manual juga bisa kita bikin ya, table-table ataupun kemudian gambar-gambar, visualisasi.
ataupun kemudian fase-fase ya, eh, dari satu ke dua ke tiga dan seterusnya. Research gap itu adalah ruang kosong ya yang terjadi antara pengetahuan yang ada dan yang dibutuhkan. Dan gap itu bisa muncul dari macam-macam ya, bisa dari metodologinya, bisa dari praktikalitasnya, bisa dari knowledge itu sendiri, evidence ya, bukti-bukti yang mendukung, populasi atau theoretical ya, konsep-konsep, teori-teori yang ada, ataupun empirical ya. Ini beberapa celah-celah yang bisa muncul ya, seperti misalnya metode lama tidak efektif, tidak bagus, tidak robust, data yang dimiliki terbatas, konteks penelitian berubah, topik baru yang muncul, sehingga pada akhirnya ya peneliti ataupun pembuat karya ilmiah harus bisa menjelaskan gap ini terjadi kenapa dan kenapa penting untuk diketahui. Nah, kalau kita kasih dalam bentuk survei ya kenapa penting untuk diisi? Jadi harus ada juga apresiasi ataupun pemberian keyakinan gitu bagi mereka untuk berkontribusi untuk ikut serta ya dalam penelitian ini. Nah, jadi SOA atau State of Data tadi biasanya membantu ya untuk menelusuri celah-celah tersebut dari tren-tren yang terbaru. Dan tren ini tadi yang membedakan dia dengan literatur review ya. Kalau literatur review cenderung data-data lama gitu, tapi kalau yang ini tren ya. Tadi kita dapat artikel ataupun dari beberapa paper itu juga sudah cukup. Ini hubungan antara state of the art ya dengan novelty. Jadi kalau kita lihat definisinya, state of the art itu ya kajian pengembangan, ya jadi ada proses pengembangan di sini ya, atau proses evolusi yang terjadi secara bertahap, ataupun melihat ya latest knowledge yang dimiliki oleh pihak yang dijadikan target. Nah, novelty ini tentu kontribusi original ya atas gap penelitian, hubungan terkaitnya, biasanya ini menjadi dasar ya untuk menemukan novelty. Kalau di dalam proses biasanya menelaah studi terbaru ya dari peta riset terdahulu dan tentunya novelty-nya adalah membuat solusi ya temuan ataupun pendekatan yang baru. Novelty biasanya muncul dari gap yang teridentifikasi melalui peran ya fitur ataupun peran dari state of the art. Tujuan biasanya mengidentifikasi research gap dan juga posisi dalam penelitian itu sehingga menjadi lebih penting, atau bisa jadi menawarkan ya keunggulan keunikan bagi riset. Kemudian yang terakhir ya biasanya ada syarat kelulusan ya. Kalau dalam kasus kita kan ya terkait dengan masa kamu berada di magister ya. Kalau udah 2 tahun berarti 2 tahun ya. Kalau 3 tahun ya berarti 3 tahun syarat kelulusan jurnal. Ini contoh-contoh aja ya supaya lebih aware ya bagaimana publikasi itu dibuat ya, terutama ketika kita memanfaatkan state of the art. Ini beberapa klasifikasi penelitian ya berdasarkan tujuan dan juga pendekatannya. Kalau eksploratif biasanya masalah baru tuh ya yang dijelajahi, yang diubuk-ubuk atau fenomena-fenomena yang belum jelas. Kalau deskripsi biasanya mendeskripsikan perona ataupun mendeskripsikan hal-hal ya atau entitas-entitas yang menarik itu untuk kita lakukan penelitian ya, atau persona-persona juga ya, ataupun apa tadi ya hal-hal lah yang bisa dijelaskan ya, walaupun mungkin pada awalnya kita di satu segmen atau di satu tempat mungkin nggak terlalu terlalu familiar gitu dengan hal tersebut. Kemudian ada yang sifatnya eksplanatif ya, kausalitas ataupun yang evaluatif, di mana kita menilai efektivitas atau dampak dari suatu program ya ataupun dari suatu kebijakan ya. Misalnya kebijakan pemerintah terkait hal ini ya kita evaluasi mana bagusnya mana kurangnya. Ataupun prediktif, kita coba meramal ataupun memprediksi ya dengan fenomena-fenomena yang ada berdasarkan pola-pola tertentu atau data-data tertentu dan lain sebagainya. Jadi ada banyak nih ya, bisa dari tujuan-tujuan tertentu tadi ya mengeksplorasi fenomena yang ada ya ataupun yang belum jelas, mendeskripsikan fenomena itu atau persona itu ya atau apalah tadi ya objek-objek
kemudian menjelaskan hubungannya, menilai efektivitas, dan ini udah bisa jadi satu paper sendiri gitu ya. Jadi pembahasan-pembahasannya menjadi bersambung lah ceritanya ya. Jadi kayak ngebikin cerbung gitu ya. Jadi paper 1 tentang apa, 2 tentang apa, 3 tentang apa, 4 tentang apa. Jadi cerbung 1, cerbung 2, cerbung 3, cerbung 4, dan seterusnya. Jadi kayak gitu ya. Walaupun bisa saja, Pak, saya nggak bersambung. Boleh nggak? Ya boleh aja, nggak ada masalah gitu. Tetapi jadi lebih luwes ya, sehingga kalian bisa menggunakan data-data yang sudah ada untuk memperkuat paper-paper yang sebelumnya. Tapi tentu dalam topik yang berbeda. Ya nggak boleh pure sama ya. Double submission kan termasuk masalah etika juga ya dalam publikasi. Kemudian ini ada banyak ya contoh pengembangan, dasar teoritis, terapan, kausalitas, prediktif, evaluasi, dan seterusnya. Ya, jadi bisa untuk hal yang sama tapi dari perspektif yang berbeda atau pendekatan yang berbeda. Tapi intinya berpulang dari fenomena-fenomena lah ya. Biasanya gitu. Ada suatu hal yang memunculkan kuriositas, ya, keingintahuan kita, nah kita coba. Kalau ini berdasarkan data ya, ya bisa dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, campuran, primer, sekunder, dan seterusnya. Tidak ada masalah ya, misalnya, oh saya mau cek model ini ya dengan eksplorasi, oh, boleh. Atau model ini dengan konfirmasi, boleh. Ya. Jadi boleh saja gitu, pada hal yang sama tapi menggunakan pendekatan data yang berbeda ya. Kualitatif misalnya, oh saya mau coba tanya narsum lah, atau saya mau bikin fokus grup, itu juga boleh. Tapi tentu perlu effort ya. Dan kalau menurut saya ini lebih bagus juga ya, karena di sini ada dinamika atau ada apa ya, penguatan lah ya terkait dengan kompetensi kalian. Jadi nggak melulu hanya teori aja, ya. Misalnya mengevaluasi teori, terus kemudian berusaha mencari teori yang lain. Takut saya mentah gitu. Karena untuk memahami satu teori dengan teori yang lain itu kan agak berat ya. Bukankah lebih bagus satu teori, tapi kemudian sub-sub teorinya yang kita breakdown ya, sehingga pemahaman kita tentang teori itu menjadi lebih dalam ya. Karena yang diinginkan dalam publikasi itu kan sebenarnya bukan hanya sesuatu yang dalam ya, tapi juga sesuatu yang luas gitu. Ada alternatifnya tadi dan seterusnya. Jadi itu lebih expand gitu. Contoh dalam novelty tapi juga ada relevansinya, dalam novelty tapi juga ada highest-nya ya, highest peak atau peak-nya gitu. Dalam novelty ada juga solutifnya dan seterusnya. Ini biasanya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya dalam menulis SOA ya, state of the art, biasanya hanya merangkum ya, tapi tidak melakukan sintesis kritis. Makanya papernya jadi nggak bermutu gitu, karena tadi SOA-nya nggak kelihatan gitu. Apa sebenarnya yang kamu tawarkan gitu. Jadi kayak nggak baca sama sekali ya, sekedar ya merangkum ya, sekedar mengulang aja gitu. Ya ini tak ubahnya seperti paper yang lain kan. Kemudian analisis terlalu sempit atau terlalu luas. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Selain luas ya perlu juga kedalaman gitu. Jadi ada kedalamannya sampai detail-detailnya tuh terbahas. Gitu. Nah, sehingga dahaga kita pun terpuaskan ketika membaca paper ini. Jadi kayak menemukan paper yang baru lah, menemukan insight yang baru. Dan ini bisa kita bikin gampangnya gini, breakdown aja. Misalnya alasan-alasan suatu project gagal gitu ya. 10 kita bikin alasannya. Nah, dalam 10 ini juga ada pembahasannya. Misalnya yang pertama, di backing dengan paper 1, di backing dengan paper 2, di backing dengan paper 3. Terus kemudian apa opini kita. Nah, itu kan salah satu yang dalam gitu. Jadi bukan hanya 10 faktor-faktor kegagalan. 1 A, bla bla bla. Kita summarize saja yang A, udah selesai di situ. Jangan kayak gitu. Jadi dia ada nuansa-nuansa ataupun ada identifikasi yang dalam ya. Entah kita tadi bawakan pro dan cons-nya misalnya, atau kita bawakan praktek-praktek lain yang serupa, ataupun kita beropini ya, melihat dari point of view yang berbeda dan seterusnya. Ya. Jadi dinamikanya ada ya di setiap poin-poin tersebut. Atau bahkan satu poin kita langsung breakdown misalnya poin kegagalan pertama, terus nanti ada subnya ya, sub. Jadi yang gagal pertama ini nanti muncul 1-1, 1-2, 1-3. Nah nanti 1-1 ini pun bahkan mungkin muncul ya 1-1-1,
121 ya, nanti ada 122, 131 ya, 132, 133. Jadi bisa tuh kan, itu udah 3 level jadinya kan. Jadi level pertama itu adalah masalah yang utamanya, terus kemudian nanti diturunkan ya beberapa masalah utama tadi, nanti diturunkan lagi. Nah, yang seperti itu ya. Kemudian kita tidak membandingkan persamaan dan perbedaan penelitian. Nah, ini sering juga salah nih. Jadi misalnya kita hanya melihat dari satu sisi ya, oh sama nih penelitiannya, udah. Oh ini beda nih, enggak, jangan kayak gitu ya. Harusnya kita bisa melihat both ways gitu. Jadi ada persamaan, ada perbedaan gitu. Sehingga orang jadi lebih adil ya dalam menilai paper-paper yang terdahulu. Dan balik lagi tadi ya, perbedaan state of the art dengan penelitian terdahulu. Kalau penelitian terdahulu bisa saja bebas ya, tidak terikat oleh waktu yang sangat ketat tadi, lebih kurang 3 tahun ya. Itu yang state of the art. Bahkan kalau bisa ya yang ada sekarang juga, misalnya 2025 ya kamu meneliti 2025. Dan biasanya memang dalam penelitian itu cenderung, saya ingat itu ya, dulu saya meneliti tahun 2000 waktu S3 ya, waktu tahun S3 itu 2011 ya, beberapa 2011. Tapi saya baru maju jet itu 2006 tahun kemudian ya, 2016 lah ya, 5 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian ya. Nah, sehingga kan udah jauh banget ini dan cenderung obsolete kan, mau tidak mau harus di-update. Nah, itu yang harus diperhatikan juga ya. Karena ada beberapa paper yang bisa saja obsolete-nya atau expired-nya itu cepat gitu. Ya, apalagi kalau hasilnya itu dalam bentuk kuantifikasi ya. Akurasi 80% itu cepat banget tuh expired-nya tuh. Karena hybrid banyak dilakukan ya, kolaboratif banyak dilakukan, integratif banyak dilakukan sebagai solusi pemecahan masalah yang cepat oleh beberapa peneliti-peneliti. Bahkan mereka tidak dalam skema penelitian full gitu ya untuk menguji coba konsep-konsep ataupun postulat-postulat ataupun ide-ide mereka ya. Kemudian ini menggunakan referensi lama atau bahkan sekunder ya, tidak up to date. Sekunder ya berarti tidak dari yang langsung ya, tidak dari penelitinya yang langsung gitu. Misalnya kritik terhadap teori ini gitu. Ya, jadi kita ngomongin si pembuat teori tapi melalui pandangan orang lain. Nah, ini hati-hati ya, itu tidak primer. Jadi harus ke sumbernya langsung. Misalnya kita mau mengkritik Pak Muharman nih. Pak Muharman punya teori apa? RSM. Ya, harus Pak Muharman yang bikin RSM-nya. Jangan mahasiswanya. Kadang-kadang kan bisa saja mahasiswanya bikin ya. Terus kemudian bawa nama Pak Muharmannya. Gitu. Nah, jangan ya. Jadi langsung ke sumber primernya. Ini kalau kita ngomongin tadi ya step of the art ya, jadi terlihat kedalaman kita lah dalam memahami situasi. Terus tidak menampilkan gap penelitian ini juga termasuk masalah ya, daftar pustaka tidak standar atau kurang akurat, hanya mengulang penelitian terdahulu, ini juga kesalahan yang sering terjadi. Tidak menggunakan software, ini biasanya isu-isu ketertiban ya atau isu-isu kerapian lah ya, kesalahan bahasa, logika dan struktur. Nah, ini sering terjadi ya. Dampaknya bisa kalian lihat sama-sama. Intinya ya kualitas penelitiannya jadi lemah gitu. Dan kadang-kadang jadi susah untuk ngebagi-ngebagi ya. Banyak mahasiswa itu misalnya paper yang pertama bagus banget gitu ya. Terus saya bagilah gitu. Nah, ketika dibaginya dua-duanya jadi jelek gitu. Atau satu bagus, satu jelek, itu masih mending ya. Satu masih bisa jadi publikasi. Tapi yang lain jadi nggak berguna gitu. Nah, ini hati-hati ya. Kalau bisa ya sama-sama bagus gitu. Ya, walaupun mungkin memang tingkatan tempat yang kalian publikasikan ya beda-beda tingkat ya. Seperti yang pernah kita sosialisasikan terkait dengan publikasi ilmiah. Ini juga, ini sama ya. Ini ulang nih ya. Oke, jadi kenapa ini menjadi penting ya? Intinya sih adanya sesuatu yang sistematis ya pasti mengurangi kecenderungan ya bias gitu. Sehingga kita jadi lebih adil dalam menulis ya, dalam menimbang sesuatu. Ini juga yang berikutnya memutus solusi secara adil, terus kita bisa mengevaluasi baik buruk dengan lebih fair ya. Karena balik lagi ya, apapun ceritanya ya, oh saya kan bukan riset Pak, ya tetap gitu mau publikasi. Karena pada akhirnya kan balik ke riset gitu ya. Publikasi ilmiah, ya, project dan semuanya itu akhirnya balik ke riset. Karena ya teori itu kan harus
nyambung ya dengan implementasi ya, dengan penerapan. Jadi jangan sampai kita yang berpemahaman baru teori jalan sendiri, pengalaman atau implementasi jalan sendiri, ya jangan kayak gitu. Ya bisa saja gitu. Cuma kan hasilnya jadi jelek ya. Teori tanpa pengalaman, pengalaman tanpa teori gitu. Ya analoginya misalnya kalau dari sisi pengalaman, masa kita harus merasakan sakit ya untuk tahu ya bahwa sakit itu gak enak, kan nggak kayak gitu ya. Atau teori tanpa pengalaman ya, masa kita cuma pandai berkuar-kuar ya, tapi kita tidak part of-nya gitu. Ngomongi bola ya, kritik bola gitu, tapi kita nggak pernah jadi pemain bola ya, jangan gitu. Ya minimal kita coba ya, walaupun amatir ya dan lain sebagainya. Tapi paling nggak kita know gitu, feel it gitu, kita merasakan hal tersebut. Jadi harus selaras ya teori dengan implementasi itu selaras. Dan memang teori kan basisnya dari penerapan ya, nggak bisa muncul sendiri gitu. Kemudian tentu meningkatkan peluang kesuksesan dari implementasi, menunjukkan wawasan pengalaman teori berdasarkan realitas. Jadi ini di penelitian sendiri memang harus ada state of the art ya untuk melanjutkan ya baton pasnya ya, tongkat ininya ya, dari satu peneliti ke peneliti yang lain. Kalaupun kita tidak melakukan full riset ya, kita parsial atau mungkin segmented ya, ataupun mungkin aspek tertentu aja, atribut tertentu aja, ya tetap itu bagian dari penelitian juga, cuma kita buat dalam bentuk publikasi-publikasi yang lebih kecil-kecil ya, yang 6 halaman, 12 halaman dan seterusnya. Tetap harus ada soanya ya, karena dengan SWA ini kamu bisa melihat lebih banyak hal gitu, wawasan jadi lebih luas di satu sisi, di sisi yang lain lebih dalam. Ini beberapa klasifikasinya ya, kausal, industrial, dan seterusnya. Pada akhirnya penelitian itu bukan hanya sekedar menunggu secara pasif ya selesainya suatu proses, karena ya harus diteruskan ya, ada pemantauan dan juga ada pengecekan ya. Penelitian juga bukan tentang bertanya kepada orang apa yang mereka sukai dan apa yang tidak ya, tapi terkait dengan kebenaran ya. Apakah ini bisa diimplementasikan pada kasus ini, apakah bisa diimplementasikan pada waktu ini, dan seterusnya. Penelitian juga bukan alat politik ya untuk kepentingan tertentu. Penelitian juga bukan untuk membela ya atau mempertahankan pendapat satu individu atau golongan tertentu. Ini contoh gambaran komprehensif ya, misalnya ini kita sama-sama tahu ya ada konsep-konsep SMART, sehingga di sini penelitian konsep pintar sering terfragmentasi ya dan didorong oleh perkembangan teknologi. Jadi apa-apa dibikin smart, apa-apa dibikin smart. Oke. Tapi di sisi yang lain banyak penelitian tentang manfaat ya yang dirasakan dari konsep pintar dan lebih sedikit pada kerugian teknologi dan proyek yang gagal. Jadi dari sini kita bisa tahu nih ada beberapa yang gagal dan ada aspek-aspek yang dicermati gitu. Apakah teknologinya, apakah manusianya, apakah struktur, tugas, dan seterusnya. Kemudian adanya kebutuhan untuk membangun teori baru untuk penelitian kota pintar misalnya. Berarti kita ada fokus nih ke kota pintar. Tapi dari yang lain, apa yang sebelumnya udah tergambar nih kan, ada masalah, terus kemudian komparasi penelitian-penelitian, berarti bisa dilakukan nih analisa meta misalnya. Terus di sebelumnya juga bisa ngomongin tentang kegagalan-kegagalan di proyek-proyek yang sejenis gitu. Sampai kemudian kita misalnya fokus hanya ke smart city. Jadi dari sini udah bisa 3 paper ya, atau bahkan mungkin 2 paper ya. Atau kalau mau 1 paper juga nggak apa-apa ya. Terus kemudian ada kurangnya pengujian empiris. Nah, baru kemudian paper yang kedua misalnya lakukan tentang pengujian empirisnya. Entah dengan survei ya dan sebagainya. Berarti udah dapat nih 2 paper. Nah, atau 1 paper juga bisa, Pak. 1 paper aja biar lebih keren. Oke, nggak apa-apa. Itu 1 paper tadi. Nah, baru di sini bikin di sini ada terbaik, terbaru, terkait, terkini, tertinggi ya. Misalnya kalau kita mau ngeraih yang tertinggi ya. Nah, di sini kita menganalisa ya secara kritis bagaimana kesuksesan penerapan dari big data, predictive model, internet of things. Jadi komponen-komponen yang ada di smart city itu bisa mencapai peak performance-nya. Ya, kombinasinya bagaimana? Berarti kalian bikin arsitekturnya. Nah, berarti bikin tertinggi. Atau terkini misalnya, kita ngecek kemungkinan pemanfaatan teknologi pendukung seperti blockchain, telehealth, telecommuting, autonomous drive, dan seterusnya. Jadi bikin skenario analisis. Sudah bikin 2 tadi ya. Jadi ada ngomongin tentang tertingginya, ada ngomongin tentang terkininya relevansi. Dengan yang sebelumnya udah 3 paper.
Atau nggak usah lah Pak, ini jadi literatur review untuk yang tertinggi. Ya boleh, silahkan aja, nggak ada masalah ya. Nah, yang terpenting ya kalian punya passion, ya kalian punya waktu, kalian bisa bikin kerangkanya ya. Kemudian yang terkait misalnya, kita perlu menyadari bahwa ada konsep lain ya yang relevan seperti ada urban informatics, open innovation. Nah, nanti di compare nih. Jadi bukan hanya smart city nih, ada konsep-konsep yang lain nih, digital ecosystem, ubiquitous computing dan seterusnya. Kemudian kalian bandingkan gitu, compare. Itu kan udah jadi paper sendiri ya. Kemudian terbaru misalnya, kita menyajikan penambahan atau modifikasi ya pada suatu dimensi atau komposisi dari konsep yang sudah ada ya, seperti leadership atau personalization. Jadi personalized smart city, kan keren ya. Atau misalnya the issue of leadership in smart city. Dan ini bisa banyak paper juga kalau kita ngomongin banyak hal di sini ya. Atau misalnya kita kumpulkan ya beberapa aspek yang mau kita evaluasi, misalnya enabler-nya, bagaimana nih terkait dengan community engagement, atau terkait dengan layanannya untuk smart generation, atau sumber dayanya, misalnya solar panel, atau misalnya manajemen waste-nya bagaimana nih. Nah, jadi di aspek-aspek yang mungkin sering luput ya dari perhatian. Baru terbaiknya, misalnya kita sarannya bagaimana nih? Apakah ada modifikasi framework atau model, atau kita ngomongin tentang best practice-nya ya, sehingga di situ kita misalnya streaming value-nya ya, value stream-nya ya, dari bisnis proses, current prosesnya, baru kemudian kira-kira efektif tidak ya. Jadi dari sini udah bisa banyak paper gitu, kita bikin judulnya, kemudian kita bikin kerangkanya ya, outline-nya, kira-kira ngebahas apa dan seterusnya. Ya ini di sini aja terkini, tertinggi ya, terkait, terbaru, terbaik udah 5 ya, dengan tambah satu tadi ada 3 ya. Kalau kita mau breakdown lagi nih bisa 10 ya, 12, bahkan mungkin 20 paper ya. Nggak apa-apa ya, dibikin aja draftnya. Ya, bukankah semakin banyak semakin baik ya? Ada 20 judul misalnya, insya Allah 4 yang bisa publis gitu. Tapi kalau kita punya judul 4, biasanya tuh nggak ada yang terpublis. Nah, jadi punya ide itu jangan ditahan-tahan, keluarkan aja idenya. Karena kita nggak tahu dari ide mana kita bisa berlari ya, dari ide yang mana kita bisa menulis. Kita nggak tahu gitu. Makanya bagus kalau bisa banyak-banyakin aja. Dan ini tadi contoh gambaran komprehensif yang bisa kalian lakukan ya dengan adanya state of the art ya. Jadi bisa mengarahkan atau memberikan bantuan ya bagi kita untuk berlari ya. Kalau kita berlari kan tadi ya, yang penting kita berlarinya aja. Oke, ini definisi-definisi ini mungkin saya skip ya. Ini juga sama ya. Ini lebih ke arah definisi aja. Jadi ada banyak lah istilah ya, ada skripsi, tesis, disertasi. Walaupun ini beberapa definisi dengan luar negeri juga agak berbeda ya. Saya juga baru tahu dulu awal-awal kan waktu S3 kiranya dissertation. Jadi saya tulis itu. Doctoral dissertation disuruh coret loh. Kenapa coret? Dissertation itu untuk part time kata ininya ya, adminnya. Nah, di situ akhirnya saya baru tahu ya, ternyata tesis itu ya semua gitu, bachelor, master sama doktoral ya. Sementara dissertation itu untuk yang part time biasanya. Tapi di kita kan enggak ya. Di kita mah disertasi jadi S3 gitu. Tesis S2, skripsi S1 ya. Nah, terus ada juga proceeding dan seterusnya. Ini beberapa contoh-contoh aja dan masing-masing ya punya tujuannya ya, punya segmennya, punya arahnya. Ada laporan penelitian, ada buku, policy brief, ya, poster dan seterusnya. Capstone ya, white paper. Ini sama sih ya. Oke, ini cara kita memahami ya, bisa in brief. Biasanya kita mulai untuk pemecahan suatu masalah, ya, kemudian in brief, kita pelajari topik-topik tertentu ya melalui perspektif perbandingan. Ini biasa in brief. Kemudian in wide, kita mempelajari beberapa topik yang terkait ya melalui perspektif pengukuran atau dimensi. Baru in deep, ini biasanya berusaha menjadi expert ya, ahli dalam suatu bidang pembahasan, ada tingkatan-tingkatannya. Ini juga bisa ya, misalnya bikin satu topik, terus kita bikin in brief-nya apa nih, berarti fokus ke teknik. In breadth-nya apa aspeknya, in wide-nya dimensinya, in deep-nya apa tingkatannya. Maturity model, maturity leaders misalnya ya, terus kemudian apalagi ya, macam-macam lah ya yang cenderung in deep. Kalau in wide-nya apa dimensi-dimensi, dimensi 1, 2, 3 berarti layer ya, layer ya, terus
apalagi atribut-atribut misalnya. Kalau aspek berarti perbandingan kriteria ya, perbandingan eh, apalagi ya, atribut ya, inbred itu biasanya atribut ya, misalnya atribut satu, atribut dua, kayak data quality ya, data quality kan bisa kita bandingkan tuh aspek-aspeknya, ya, akurasi, presisi, ya, timeliness dan seterusnya. Kalau in white-nya misalnya di data quality ya dimensi-dimensinya, ya, dimensi yang ada di data quality-nya. Seperti misalnya dimensi pada primary key ya, dimensi pada secondary key dan seterusnya. Oke, ini beberapa tren yang berkembang ya. Kita bisa mulai dari situ. Intinya prinsip menulisnya ini harus efektif dan kuat ya. Up to date, evidence based, ada komparatifnya, critical synthetic, critical grounded. Dan ini bisa dipisah ya, nggak mesti semuanya harus ada gitu. Balik lagi ya, kuantitas yang diinginkan ya dari paper atau dari mode karya ilmiah ya. Kalau tesis mah fokus aja kalian sama kedalamannya ya, dan hanya satu paper ya. Project juga sama, satu paper aja. Yang membedakan ya kalau di tesis itu masih dibolehkan international conference. Ya, Sinta 3 kalau mau dikonversikan ke jurnal. Tapi kalau project wajib Sinta 2 ya, karena tidak ada sidang. Eh, aplikasi juga sama ya Sinta 2 karena tidak ada sidang. Tapi kalau karya ilmiah ya kalian harus 4 paper ya. Dan salah satunya Sinta 2 atau yang lebih tinggi. Ya, sementara 3 lagi berdasarkan skema yang variatif ya, yang kita sudah jelaskan dalam sosialisasi. Ya, jadi kalau yang karya ilmiah, ya mau nggak mau ya harus punya ide-ide variasi ya, dan salah satunya adalah state of the art ya. Ini membantu banget bagi kalian untuk ngebagi-ngebagi ya, dan ketika proses pembagiannya tuh lebih kuat juga gitu. Nggak serta-merta ketika kita bagi topik-topiknya terus ya akhirnya jadi lemah ya. Topik yang pertama bagus, tapi yang kedua karena dia udah topik berbeda jadi lemah gitu. Karena kalian tidak terlalu menguasai. Jadi bisa saja sama topik, tapi perspektif yang berbeda-beda. Oke, penutup, peneliti besar tidak hanya membaca masa lalu ya, tapi merancang masa depan. Ini harus dicamkan ya, state of the art bukan akhir dari penelitian, tapi titik awal inovasi. Peristiwa berarti memahami masa lalu untuk membentuk masa depan ilmiah, dan jadikan state of the art ya, bukan kewajiban akademik, tapi refleksi intelektualitas kita sebagai seorang ilmuwan, dan dunia membutuhkan peneliti yang tidak hanya produktif, tapi juga visioner ya. Jadi jangan hanya meneliti gara-gara tugas ya, atau gara-gara ya tugas akhir maksudnya, gara-gara kewajiban untuk lulus ya. Tapi kalau bisa kalian juga menjadikan ini sebagai ya, catatan lah gitu. Ada hal-hal yang menarik, catat, tulis di notepad, tulis di kertas dan sebagainya. Nanti kumpulan-kumpulan catatan kalian itu bisa ya bisa membantu lah gitu, bisa untuk sharing ya bagi yang lain, entah di forum, nggak mesti di publikasi ilmiah, juga di forum kah, atau dalam fokus grup kah, atau dalam presentasi kah, ketika harus sosialisasi dan seterusnya. Menulis SOA adalah cara peneliti meninggalkan jejaknya di sejarah ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lumayan juga nih ya, 1 jam lebih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin Pak mau tanya. Ya, silakan. Eh, saya masih bingung soal aspek kebaruan ini apa ya. Jadi ketika kita mencoba untuk mencari topik yang menurut kita misalnya menarik gitu untuk kita bahas, namun kita atau saya pribadi itu sering terbentur dengan apa bagaimana saya bisa yakin bahwa ini itu 100% totally baru gitu misalnya gitu untuk diangkat gitu. Itu saya kurang ini Pak. Mungkin saya masih bingung toolsnya mungkin ya atau pendekatannya itu bagaimana gitu. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih, Nur Hadiatman ya.
Ada lagi yang mau bertanya? Ya, izin Pak, saya mau bertanya juga Pak. Ya, silakan. Iya, izin Pak. Kan tadi Bapak sampaikan ya, berarti ada perbedaan mengenai literatur review dengan state of the art ya Pak ya. Hmm. Nah, kalau misalnya kita kan sekarang sedang mau memulai ya Pak ya, memulai pembuatan tesis penelitian gitu Pak. Nah, saya kan melakukan sekarang itu yang saya lakukan itu adalah mencari ya jurnal-jurnal atau paper yang ada di Scopus gitu Pak ya. Lalu kita melakukan apa yang sudah mereka lakukan, lalu apa yang bisa kita eh, perbaharui dari sana Pak. Nah, kalau seperti itu ininya gimana ya Pak ya? Maksudnya saya masih agak bingung, Pak. Itu maksudnya apakah termasuk literatur review atau ini masuknya ke state of the art seperti itu ya, Pak? Oke, terima kasih ya, Pak Ya. Agus. Ada lagi yang lain? Biar langsung ini, langsung Izin dijawab. bertanya, Prof. Mudah-mudahan ya. Oke, ya silakan Pak Dendi. Eh, Prof izin bertanya untuk kan tadi apa ya state of the art berarti keterbaruan ya. Eh, Jika keterbaruan itu sebenarnya sudah ada tetapi belum ada jurnal tertulisnya, apakah harus melanjutkan dari yang sudah ada itu atau mengikuti saja yang sudah tertulis ada jurnal tertulisnya, Prof gitu. Oke, sip. Terima kasih ya, Pak Dendi. Oke, kita jawab dulu ya, tiga awal ini. Oke, tadi pertanyaan dari Mas Nur Hadiatman ya, terkait dengan arah kebaruan ya. Mungkin style orang beda-beda ya. Ada orang yang misalnya dia konsisten gitu sama tujuannya. Oke, tujuan saya mau kebaruan gitu. Dan dia mendefinisikan kebaruan itu sebagai sesuatu yang belum ada. Dan itu tadi sudah kita sampaikan ya, salah satu tujuan yang dibolehkan ya dalam state of the art. Ya. Tapi selain itu sebenarnya ada tujuan-tujuan lain ya, yang nanti tinggal dicek aja ya. Ada keterkinian, ada apa namanya uh, yang paling baik ya, yang paling bagus dan seterusnya. Dan itu uh, sebenarnya ekuvalen ya dengan keterbaruan. Nah, kalau kita agak sulit dengan mengarahkan kepada tujuan, terutama tujuan-tujuan yang mungkin belum pernah kita apa ya, belum pernah kita lihat lah. Gampangnya misalnya, oh saya mau ke Perancis gitu ya, ke Paris gitu, tapi kita nggak pernah ngelihat fotonya, nggak pernah ngelihat daerahnya ya dan sebagainya, kan agak berat nih ya. Mau kemana kita gitu, mau ke nggak tahu juga tempatnya gitu ya. Mungkin kita tahu Eiffel aja gitu. Tapi spot-spotnya mungkin nggak terlalu tahu gitu. Nah, kalau yang seperti ini ya oke, tujuannya tetap ada, sama-sama kebaruan, tapi mungkin nggak usah dinyatakan di awal gitu. Kita fokus aja dengan metodenya, kita fokus aja dengan caranya. Kalau kita tahu ya bahwa kita menggunakan pesawat terbang bisa sampai ke Paris, jangan Paris lah ya, ke Mekah misalnya. Kita mau naik haji nih ya, duit pas-pasan dan sebagainya ya. Nah, kita mau ke Mekah ya, kita tahu dengan naik kapal kita akan sampai ke Mekah gitu. Maka itu yang kita lakukan gitu, metode-metodenya ya. Entah dengan tadi ya survei, entah dengan wawancara. Jadi kita konsisten sama metode yang digunakan ya. Untuk yang full tesis tadi ya, kita bisa gabungkan metode-metode yang kita gunakan tadi yang beragam misalnya dalam kombinasi-kombinasi yang disepakati bersama. Contoh misalnya, oh Pak, kalau saya kuantitatif berarti saya harus pakai survei doang dong Pak, nggak bisa wawancara, siapa bilang gitu. Boleh saja gitu, tapi kita posisikan survei sebagai primary-nya gitu, primary method gitu. Jadi metode utamanya. Sementara wawancara itu sebagai support-nya ya atau secondary-nya yang nge-support gitu, yang menambahkan informasi-informasi misalnya terkait dengan alasan, terkait dengan mekanisme, skema dan seterusnya sehingga bisa lebih menjelaskan hasil survei dengan lebih gampang gitu. Nah itu ya, atau kita posisikan dia sama rata gitu. Jadi kuantitatif dan kualitatif sama rata, ya, berarti jadi mixed method. Jadi itu ya mungkin stylenya ketika kita bingung arah tujuannya ya kita konsisten atau kita pegang saja metodenya gitu. Nah mudah-mudahan
sebenarnya bahasan metode bukan di sini ya, di mata kuliah sebenarnya udah dibahas di kuantitatif sama kualitatif yang kelas join itu ya. Tapi fokus saja ke sana gitu. Kalau nggak bisa dengan tujuan ya. Kadang-kadang kan nggak semua orang pernah mengalami atau nggak pernah kebayang ya. Ya mungkin ada beberapa dosen yang ngasih contoh ya sehingga kebayang sama kita dan kita lebih yakin gitu. Tapi ketika nggak kebayang, gimana nih? Ya tadi konsisten aja sama metode. Mudah-mudahan bisa ngejawab ya, Nur Hadiatman. Ada mau tambahan mungkin? Coba kita explore. Baik Pak, mungkin lebih ke apa? Untuk saya pribadi lebih ke pendekatan yang menjadikan saya tuh lebih yakin, semakin yakin bahwa topik yang akan saya angkat ini punya novelty yang benar-benar terbukti gitu ya. Jadi mungkin ya masuk tadi ya untuk tetap menggunakan metode yang ini terus digali gitu ya mungkin ya sehingga ketemu sendiri ininya pada ujungnya gitu. Mungkin sepemahaman saya sudah dapat sih Bapak ya. Siap-siap. Mungkin tambahan dari saya ya, kadang-kadang ketika kita, ini ya, saya kasih contoh tadi juga ya, ketika mau ke Mekah ya, kamu nggak tahu nih Mekah ada di sebelah mana gitu. Yang kamu ketahui bahwa kapal ini mau ke Mekah, kan gitu ya. Nah, ternyata ya, qadarullah tiba-tiba angin bertiup kencang dan sebagainya, akhirnya kalian nyasar ke suatu pulau gitu, yang kamu nggak tahu pulau itu gitu. Nah, kalaupun dia nyimpang-nyimpang dikit, ya paling tidak itu bisa di tracking ya, paling tidak itu ada jejak-jejaknya. Dan ketika balik lagi ya, ketika kita konsisten sama metode kita, walaupun kita menyimpang, tapi kita akan bisa punya pengalaman sendiri yang itu membantu kita untuk sampai ke tujuan kita. Kalaupun kita nggak sampai ke tujuan kita, itu jadi sesuatu yang baru juga kan bagi kita gitu. Ya, dan ini memberikan pelajaran bagi yang lain untuk mungkin berhati-hati ketika mereka akan melakukan perjalanan ke Mekah tadi gitu. Nah, yang mungkin perlu dicermati banyak orang ya, dulu juga saya berpikiran sama ya. Kalau kita melakukan sesuatu, misalnya tadi mau ke Mekah, ya berarti harus sampai ke Mekah baru sukses. Enggak, itu yang salah ya. Dalam penelitian itu, bukan itunya yang kita ingin capai ya. Secara keseluruhan ya pasti ya. Tapi ada nilai-nilai yang unik, nilai-nilai sendiri yang bisa kita contribute ya. Bahkan jawaban yang salah itu bagian dari kontribusi. Seperti perkataan Thomas Alva Edison ya. Ketika kamu melakukan kegagalan, sesungguhnya kamu membantu untuk keberhasilan. Berapa kali dia gagal ya, bikin ini, bikin itu, tapi itu membantu dia untuk menghasilkan kesuksesan. Dan kegagalan yang kamu lakukan, kalau sudah metodenya pas, itu bisa give some insight gitu. Wah, kenapa ya? Metodenya udah benar nih, misalnya ya. Tapi ternyata hasilnya salah. Contoh misalnya dalam kasus Kelompok Alpha itu. Kelompok Alpha itu sangat populer ya di tahun-tahun berapa gitu dipakai ya. Sampai ada kasus di mana tiba-tiba hasilnya negatif. Orang bingung kan. Statistisian bingung, akhirnya mereka nemuin gitu ada masalah dari sisi identifikasi ordinal dengan interval gitu. Sehingga muncul yang baru gitu. Dan itu dilanjutkan bukan sama orang yang gagal tadi. Dia cuma nemuin apa istilahnya penyimpangan lah ya kok bisa menyimpang nih pakai metode ini gitu ya. Dan itu juga alasan kenapa muncul alternatif gitu ya. Kalau kita mau neliti korelasi kita bisa pakai Pearson correlation kan, kita pakai Kendall-Tau, kita pakai Swift-Munroe. Kalau nggak ada masalah di penelitian kita ya hasilnya lebih kurang sama kan. Tapi tiba-tiba misalnya terjadi perbedaan yang sangat drastis. Nah, itu kan bagian dari temuan juga. Kenapa dalam konteks kamu tiba-tiba hasilnya sangat berbeda jauh? Ya. Makanya cara paling mudah ya kalau kita belum terbiasa sama penelitian, genggam erat metode gitu. Ya, genggam erat kendaraan karena ini kendaraan kita ya. Bagaimana kita melakukan sesuatu ketika kita menggenggam erat ya walaupun menyimpang dan sebagainya tapi itu diapresiasi ya dan bahkan mungkin kalian menemukan sesuatu yang baru di luar dari cara kalian mendefinisikan sesuatu yang baru itu. Mungkin itu ya, mudah-mudahan tambahannya. Pak. Terima kasih Pak. Oke, mudah-mudahan menjawab. Berikutnya tadi Mas Agus ya, literatur review sama SOA gitu.
Intinya sih lebih dalam aja gitu dalam SOA ini ya. Kita bisa mengarahkan ke situ atau dia menjadi lebih luas juga gitu kalau kita mengarahkan ke sana gitu. Eh, Kalau literatur review biasanya itu penelitian yang mungkin kita belum ada gambaran gitu. Jadi kita cari paper, cari artikel untuk ngasih gambaran gitu, gambaran kasar bagaimana topik ini bekerja. Tetapi SOA ya, state of the art ini cenderung lebih spesifik ya. Karena apa? Karena kita sudah paham. Mungkin analoginya kayak gini lah. Misalnya kamu kepo ya sama artis gitu. Kepo, terus kemudian pasti diikutin itu artis ya dari dia lahir misalnya sampai dia remaja ya, sampai dia menikah gitu. Nah, kita tahu nih sejarahnya, historisnya. Tapi yang state of the art itu bukan masa kecilnya, bukan masa remajanya, bukan saat dia menikah, tapi sekarangnya gitu. Sekarang dia sedang apa sih? Gitu. Jadi perasaan dia sekarang gitu. Jadi kita nggak bicara lagi, misalnya artis apa nih yang paling top sekarang? Raisa sama Daud ya, habis cerai kan. Nah, jadi yang kita bikin state of the art itu bukan waktu pernikahan mereka glamor ya, kalau nggak salah itu di Lombok ya. Jadi pernikahan paling mahal, bukan. Percuma kan, nggak ada guna lagi kita cerita pernikahan mereka yang mahal ya. Itu aja saya sampai neliti hotel ini tentang apa sih hotelnya. Rupanya hotelnya private ya, bisa milih makanan ya. Makanan Nusantara, makanan Eropa. Tapi poin kita kan sekarang perceraiannya gitu. Nah, itu yang disebut dengan state of the art. Uh, tapi kita dapat gambaran, refleksi, kenapa perceraian ini bisa terjadi gitu. Apa sebab-sebabnya dan kira-kira supaya tidak terjadi bagaimana. Nah, kita berpikir dalam possibility gitu. Kalau dia nggak cerai, apa yang terjadi? Kalau dia cerai, misalnya supaya tidak heboh, gimana? Supaya tidak ada yang dirugikan, gimana? Nah, beberapa possibility itu yang disebut dengan step of the art gitu. Dan kita nggak akan bisa ngomong banyak, kalau kita nggak tahu historisnya kan. Kalau kita nggak tahu historisnya, kita akan nganggap ini seperti perceraian biasa gitu. Perceraian antara A dengan B, C dengan D, ya terus mana keunikannya gitu. Nah, gampangnya literatur review tetap diperlukan, ya, tetapi literatur review seringkali tidak bisa memberikan kita arah, ya. State of the art yang bisa memberikan kita arah, karena kita akhirnya sampai titik di mana kita bisa mengarahkan nih mau ngebahas apa. Nah, semakin banyak point of view-nya itu bisa membantu untuk bikin banyak paper gitu, atau untuk memperluas cakrawala pembahasan kita dalam tesis. Gitu. Ya, makanya state of the art ini bukan hanya berguna bagi yang mengerjakan tesis full ya, tapi juga bisa ngebantu untuk yang karya ilmiah gitu. Ya, yang dimintanya kan banyak ya, ada beberapa paper. Dan tentunya satu paper aja belum cukup gitu. Sebenarnya yang tesis juga sama ya. Kadang-kadang kan kita membutuhkan juga banyak paper ya untuk misalnya memvalidasi ide-ide kita ya, supaya tidak salah gitu dalam mengambil beberapa keputusannya dalam membuat tesis. Mungkin itu mudah-mudahan ya Pak Agus ada mau respon Pak Agus? Baik. Baik, Pak. Berarti kalau misalnya saya melakukannya seperti ini, Pak. Sekarang misalnya kita mengumpulkan beberapa paper gitu, Pak ya. Di sana kan banyak misalnya variabel tujuan dari masing-masing paper itu ya, Pak. Nah, kita mengcombine dari beberapa paper itu, Pak, menjadi sesuatu lah intinya mungkin model baru. Apakah itu bisa disebut state of the art, Pak? Belum ya. Gini sih, kalau kita misalnya udah punya pengalaman ya, misalnya misalnya waktu Pak Agus ikut proyek tertentu, Pak Agus misalnya sudah diminta untuk bikin best practice gitu ya. Jadi udah ada pengalaman ini. Nah, ketika mau bikin tesis tentang evaluasi apa yang udah Pak Agus buat, nah itu udah state of the art gitu. Karena statusnya udah terkini, udah yang paling update lah gampangnya. Tapi kalau dalam konteks kumpulin paper, baca, itu kan masih pencarian ide ya. Nah, ini belum bisa dikatakan state of the art sampai kemudian kita yakin betul, oh ini ada satu paper yang tahun 2025 atau 2024 ya,
karena 2025 nggak ada nemu. Yang ini bisa kita lanjutin, kita bisa extend dia dengan penelitian kita. Nah, itu yang udah sampai state of the art. Ya. Jadi kadang-kadang misalnya kita baca, ya kayak tadi ya, baca Instagram, apa kita yakin ini posting dia yang terbaru? Belum tentu kan, karena bisa saja dia ada sosial media yang lain kan. Dia punya X misalnya, dia punya Facebook, atau dia lebih sering mengupdate lewat WA-nya. Kan kita nggak bisa pastiin kan. Bisa perbedaan bahkan per detik. Gitu. Jadi kita betul-betul bisa tahu ketika sudah bisa menyelami gitu. Ya, relung-relung realitas yang ada dalam konsep-konsepnya gitu. Seperti itu ya, Pak Agus ya, mudah-mudahan bisa ngebantu. Terima kasih, Pak. Yang terakhir tadi ya, belum ada jurnal tertulis atau apa dari Pak Dendi ya. Sebenarnya kalau ngedengar jawaban saya yang ke Nur Hadiatman sama Pak Agus, lebih kurang dapat gambaran ya. Novelty itu jangan dianggap sesuatu yang baru karena belum ada gitu. Ya, itu idealnya gitu. Kamu membuat sesuatu yang baru, belum ada nih di muka bumi kan gitu ya. Itu ideal memang. Dan kadang-kadang supaya mencapai keidealan tersebut kita seringkali melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak nyambung gitu ya. Saya kasih analogi misalnya, kan kita makan nasi nih ya, makan nasi gitu. Terus kita makan apalagi lontong gitu ya. Nah, supaya baru nih makanan, kita campur aja lontong dan nasi kan, nasi lontong namanya. Coba, ini kan nggak nyambung gitu. Ya baru gitu. Tapi hasil yang didapat jadi orang, ya bukan kalau lontong sama dengan nasi gitu. Nah, kecuali misalnya nih nasi goreng ya. Oh, nasi goreng enak nih. Terus kemudian mie juga enak nih. Nah, kita gabung nih. Entah namanya nasi goreng maut atau mie nasi ya, terserah lah. Walaupun sekarang orang lebih memilih nasi goreng maut ya, biar keren gitu. Nah, ini kan jadi menu yang mungkin beberapa orang nerima ya, walaupun ada beberapa yang nggak nerima juga. Nah, itu jadi novel gitu, karena dia nyambung ya, di mana mungkin sesuai demand ya, saya nggak tahu juga masalahnya. Tapi poinnya adalah ketika kita membuat kebaruan, nggak mesti memaksakan hybrid gitu. Kita hybrid aja, kita kombinasi aja gitu. Karena ada sesuatu yang baru ya, itu nggak novel gitu. Tadi udah saya kasih contoh ya, seperti misalnya relevan gitu. Perusahaan kita sukses nih, perusahaan sebelah sukses nih pakai apa COVID misalnya. Ya. Kita bisa nggak nih pakai COVID juga? Nah, itu sebenarnya bagian dari kebaruan juga gitu, yang sifatnya relevan. Ada jurnal tertulisnya, ya kalau mau dipakai skema itu ya nggak ada jurnal tertulisnya kan? Karena jurnal tertulisnya kan tentang perusahaan sebelah gitu, bukan perusahaan kita atau institusi kita. Ya, jadi kita jangan melihat dari satu paradigma aja gitu. Ya, yang tidak tertulis ini ya sebenarnya lebih luas gitu. Kalau mau pakai definisi Pak Nendi tadi ya. Jadi yang terbaru ya bisa baru muncul, bisa baru diterapkan, bisa baru terpikir, ya, bisa baru-baru yang lain gitu. Jadi ada banyak sisi. Misalnya dia udah ditinggalkan nih formula, terus kita menemukan ya dan baru diterapkan, selama ini belum diterapkan, itu juga kebaruan sebenarnya. Berapa banyak penelitian-penelitian seperti itu kan? Nah, makanya saya kurang setuju kalau penelitian itu harus dimulai dari keraguan. Dan ini kalau mau jujur ya, ini bukan bukan pemahaman modern gitu. Memang pemahaman ini ada dulu ya, pemandangan Descartes, ya John Locke dan seterusnya pada abad ke-16 sampai abad ke-19. Tapi sekarang pandangan udah lebih holistik gitu, sehingga kita ngelihat yang baru itu nggak mesti mengganti yang lama gitu. Ya, jadi yang lama ya diganti dengan yang baru. Ya, kadang-kadang kita pasang-pasangkan aja, yang penting dapat gitu. Kan ada sense of ini juga ya, sense of understanding kita. Kayaknya nggak nyambung nih lontong dengan nasi masa dibikin. Lontong mah enaknya dengan sayur kan gitu ya.
Lontong sayur namanya. Lontong mah enak dengan pecel, lontong pecel. Lontong mah enak ya, semua orang udah sama-sama tahu gitu. Kalau kita mau bikin lontong sayur ya bikin aja levelnya gitu. Lontong sayur nangka gitu. Lontong sayur lodeh, lontong sayur pakis. Kan lebih lebih kebaruan kan. Jadi lanjutkan dari situ. Jadi bukan mengubah substansinya. Ya, sama juga tadi nasi goreng sosis, nasi goreng sapi, nasi goreng kambing, apalagi belum nasi goreng unta belum kan? Nah, cobalah bikin nasi goreng unta, laris nggak gitu? Misalnya ya. Jadi ke levelnya mainnya, ke dimensinya gitu. Yang terbaru itu yang tadi diubek-ubek gitu. Karena balik lagi kita yakin sama suatu teori dan kita berusaha mengoptimalkannya itu bagian dari konsep holistik tadi ya. Kita mau ngelihat secara lebih menyeluruh terhadap suatu penelitian. Nah, jadi kalau dibilang belum tertulis ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi memang lebih bagus yang sudah tertulis. Karena tidak semua peneliti itu sanggup ya. Contoh misalnya kayak kripto lah. Penelitian tentang kripto kan dikit ya. Ya kalau misalnya Pak Nendi tertarik silakan gitu. Tapi karena miskin literatur, khawatirnya nanti malah malah susah gitu. Ya, makanya balik lagi ke diri kita. Kita passion nggak? Kita sanggup nggak? Kita ngerti nggak dengan konsep tersebut? Kalau kita nggak ngerti ya cari yang sudah banyak aja literaturnya. Dan banyaknya literatur tidak menutup kemungkinan kebaruan-kebaruan muncul di situ. Seperti yang tadi udah saya sebutkan ya. Atau bahkan tadi udah sampai level 4 ya, misalnya apa lontong sayur lodeh ya kan. Memang tidak bisa muncul yang lain. Lontong sayur lodeh kecap kan bisa ya. Lontong sayur lodeh cabe, nah, mau masukin lagi bisa ke level kelima. Lontong sayur lodeh cabe hijau, nah, mau masuk lagi terus bisa lagi kan, panjang deh bisa. Mau sepanjang apa makanannya kan itu aja yang terpenting kan. Mau sampai level 6 kah, level 7, level 8. Nah kalau dalam permodelan itu dimungkinkan, dalam framework kan dimungkinkan juga, dalam ngomongin maturity juga dimungkinkan gitu. Ya dalam penelitian-penelitian. Jadi balik dari keyakinan aja udah yakin. Karena nggak semua penelitian itu bisa dimulai dari keraguan gitu. Ada kalau Creswell itu ngebagi ada 4 ya. Jadi penelitian yang sifatnya positivisme, penelitian yang sifatnya konstruktivisme, penelitian yang sifatnya partisipatif ya, sama penelitian yang sifatnya empiris ya. Nah, empiris yang cenderung dari keraguan gitu. Yang lain bisa saja dari keraguan ya. Seperti partisipatif, kita mengikut sertakan orang, bisa saja dimulai dari keraguan juga gitu. Tapi kalau kita melibatkan banyak orang, kadang-kadang dimulai dari keyakinan juga gitu. Karena orang-orang tersebut punya satu visi gitu, visi keyakinan. Jadi ada banyak pilihan lah gitu. Jadi kita lihat penelitian itu sebagai pilihan ya, bukan sebagai pressure ya, bukan desakan. Harus ini, harus itu, enggak. Bebas aja, luas saja gitu. Dan saya lebih suka menerima semua penelitian, ya bebas, mau A, mau B, C. Tapi balik lagi, yang kita genggam, tadi udah saya sampaikan ke Nuhar Diatman dan Pak Agus, yang kita genggam itu metodenya gitu. Karena kalau saya dulu diajari profesor saya, mulai dari bab 2, baru kemudian kamu ke bab 3 gitu. Kenapa? Karena dari bab 2 kan kita udah paham nih kan. Kita baca paper A ngomongin metode A, paper B ngomongin metode B. Oh, berarti A dan B ini bisa kita pakai nih, entah kombinasi atau salah satunya. Baru kemudian kita coba pelajari metode tersebut dengan lebih baik. Baru kemudian di bab 1, balik lagi ke bab 1, disitulah kita tentukan state of the art-nya. Dari penelitian kita atau dari paper publikasi kita. Mungkin itu Pak Nendi ya, ada respon atau ada tambahan? Cukup, Prof. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak Nendi. Ya, ada lagi yang lain? Oke, untuk presensinya udah di-share ya. Jangan lupa di input presensinya. Untuk sertifikat nanti bisa dicek, tapi harus 4 ya, 4 lengkap. Baru nanti kita akan keluarkan sertifikasinya.
Dan sertifikasi ini bisa dipakai untuk mahasiswa yang mau mengambil mode penulisan karya ilmiah ya. Ada dua, karya ilmiah yang sifatnya publikasi atau karya ilmiah yang sifatnya laporan ya. Kalau laporan berarti harus ada haki, harus ada grant misalnya. Kalau yang publikasi ya berarti harus ya publikasi ya di jurnal internasional ataupun jurnal nasional ataupun proceeding internasional dan nasional ya. Sesuai dengan skema yang kita tuliskan ya. K1 sampai K4 itu bisa 4 kali atau minimal 1 kali, dan seterusnya itu harus variatif ya. Kalau tidak mau yang K1 sampai K4. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ya, nah ini yang telat tadi belum dapat ya presensinya ya. Siapa suruh telat ya? Padahal saya udah telat, kalian lebih telat lagi ya. Silahkan cari, tanya kawannya ya. Oke, saya udah bagikan ya presensinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Kita akhiri ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bro. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama, semoga lancar ya, semoga sukses. Amin. Eh,